Cek 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 agak maju dikit. cek cek. Kan banyak ya di belakang. Karena nanti banyak. Posisi kamu di sini. Sesuaikan ya. Iya, tapi Kan ada hal yang khusus nanti, Pak. Ada Bapak? Fokus sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan perawat yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini mulai tadi sekitar jam setengah 9 sampai sekarang jam 11.27 menit ini atas inisiatif dan prakarsa dari Bapak Kapolri, kita, kementerian dan lembaga terkait menyelenggarakan rapat koordinasi lintas KL dalam persiapan menyambut perayaan Natal, Hari Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 yang sering disingkat dengan Nataru. Semuanya sudah kita masing-masing kementerian dan lembaga telah menyampaikan paparan tentang persiapan-persiapan yang akan dilaksanakan, dan kita akan terus melakukan koordinasi baik di dalam pertemuan-pertemuan lebih lanjut maupun pada koordinasi di tingkat lapangan. Untuk itu saya mohon kepada Pak Kapolri bisa menyampaikan secara lebih komprehensif tentang persiapan kita semua dalam rangka menyambut Nataru 2022-2023. Saya persilakan Pak Kapolri. Terima kasih Bapak Menko PMK yang kami hormati, Bapak seluruh menteri yang hadir dalam rapat koordinasi lintas sektoral dalam persiapan Nataru. Mohon izin saya akan sampaikan beberapa hal dan mungkin nanti apabila ada yang kurang ditambah. Jadi seperti rekan-rekan media ketahui bahwa kegiatan rapat lintas sektoral menghadapi Hari Raya Natal dan sekaligus juga masuk kepada penutupan tahun yang biasa disebut dengan penutupan ataupun perayaan awal tahun. Ini merupakan kegiatan yang secara rutin tentunya harus kita persiapkan karena memang terjadi mobilitas aktivitas masyarakat yang meningkat, baik dari masyarakat yang akan melaksanakan mudik, yang akan melaksanakan libur dan melaksanakan liburan karena memang sekolah-sekolah dan tentunya masyarakat yang bekerja juga libur, dan juga
tentunya ada kegiatan perayaan ibadah di tanggal 25, baik malam, kemudian siang, dan di acara tutup tahun yang biasanya juga seluruh rangkaian kegiatan menjadi satu. Mulai dari perayaan tutup tahun yang biasanya dilaksanakan kegiatan-kegiatan masyarakat, mulai dari konser, musik, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya pelaksanaan perayaan tutup tahun. Di satu sisi juga tentu ada kegiatan perayaan di tempat-tempat ibadah yang biasanya dilaksanakan oleh umat Nasrani, namun juga di masjid-masjid juga biasanya di beberapa wilayah tempat tertentu ada. Demikian juga aktivitas di jalan tentunya juga meningkat, dan ini semua tentunya memerlukan kesiapan, memerlukan pengamanan dan memerlukan kesiapan dari seluruh sarana, prasarana, infrastruktur, sehingga masyarakat yang melaksanakan mobilitas, karena berdasarkan data dari Kemenhub akan ada peningkatan 44 juta yang akan melaksanakan mobilitas, sehingga itu juga tentunya perlu ada kesiapan. Siang hari ini kita semua membahas mulai dari bagaimana mempersiapkan infrastruktur jalan agar mudik di akhir tahun ini bisa berjalan dengan baik seperti yang pada waktu itu dilaksanakan sebelumnya di Hari Raya Idul Fitri, dan mudah-mudahan kali ini bisa lebih baik. Demikian juga kita juga mengantisipasi terhadap situasi di akhir tahun dan intensitas bencana yang terjadi, yang tentunya kita juga harus mempersiapkan dan mengantisipasi apabila ada gangguan-gangguan tersebut. Kemudian juga untuk memastikan agar masyarakat betul-betul bisa merasa aman dan nyaman, tentunya kami juga mendirikan pos pelayanan, baik pos PAM, pos Sian, sampai dengan pos terpadu, di mana di dalamnya lengkap seluruh stakeholder terkait untuk bersama-sama bekerja di lapangan, sehingga pada saat masyarakat ada kemacetan, bagaimana kita harus turun mengantisipasi. Kemudian apabila ada terjadi kelangkaan atau kehabisan bahan bakar minyak, bagaimana kemudian petugas dari Pertamina bisa menyalurkan bahan bakar dengan cepat. Kemudian bagaimana kita berkoordinasi untuk memastikan BMKG, Basarnas, kemudian BNPB semuanya siap apabila terjadi situasi darurat yang harus dilakukan untuk melakukan evakuasi penyelamatan, termasuk menyambungkan ke rumah sakit terdekat. Itu semua tentunya harus kita siapkan. Sarana prasarana, moda transportasi angkatan udara, moda darat dan laut, semuanya juga harus kita siapkan. Di samping tentunya saat ini kita masih di era pandemi COVID, walaupun secara angka kita lihat terjadi penurunan di angka kurang lebih rata-rata 1.800 per hari. Namun demikian pasca dari Nataru di waktu yang lalu terjadi kenaikan, sehingga tentunya kita tetap mendorong masyarakat untuk melaksanakan dan mematuhi aturan-aturan yang diatur di dalam PPKM level 1, aturan perjalanan terkait dengan syarat-syarat yang diatur di dalam syarat-syarat perjalanan, termasuk masalah penggunaan vaksin booster. Oleh karena ini kita juga dorong, karena angkanya juga 65%, harus terus ditingkatkan supaya bisa terus meningkat, sehingga vaksin booster semuanya bisa terlaksana dan masyarakat yang melaksanakan kegiatan aktivitas juga semuanya aman. Mungkin secara menyeluruh kurang lebih 166.000 orang nanti yang akan diturunkan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan. Di kepolisian disebut dengan operasi lilin, akan mulai berjalan kurang lebih 11 hari, mulai kita laksanakan nanti gelar di tanggal 22 ataupun 23 sampai dengan tanggal 3. Dan tentunya
kita semua akan berusaha semaksimal mungkin agar seluruh rangkaian kegiatan dan aktivitas masyarakat di akhir tahun semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan kemudian ada jalur-jalur baru yang tadi sudah jadi, yang tentunya menjadi pilihan-pilihan bagi masyarakat sehingga bisa menikmati perjalanan mudik dengan baik. Dan tentunya seluruh sektor pariwisata juga tadi kita himbau untuk mempersiapkan semuanya sehingga masyarakat bisa melaksanakan liburan di akhir tahun dengan nyaman dan aman. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kapolri. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, saya mohon singkat-singkat karena sudah mendekati Jumat. Mungkin bisa langsung pada kementerian dan lembaga teknis. Ya, singkat Pak. Untuk tahun ini sudah tidak ada pembatasan, tapi ketentuan-ketentuan masih berlaku. Ada sebagian termasuk misalnya di dalam penyelenggaraan ibadah, jadi nanti mungkin Pak Menteri Agama bisa menjelaskan. Tetapi pada prinsipnya untuk tahun ini perayaan Natal maupun perayaan Tahun Baru sudah bisa dibolehkan. Baik, terima kasih. Sesuai dengan keputusan bahwa aktivitas kegiatan khususnya kapasitas di tempat ibadah boleh diisi 100%. Tentunya terkait dengan keamanan kami sudah sepakat bahwa selain TNI, Polri, maka dari unsur-unsur masyarakat, Ormas, teman-teman dari Banser, dari Ansor, Pokam dan lain juga tadi akan ikut sehingga kemudian penyelenggaraan ini betul-betul bisa berjalan dengan baik. Walaupun tentunya tim dari... Pada siang hari ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menggelar rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan libur Natal dan tahun ibadah malam Natal, Tahun Baru semuanya berjalan dengan baik. Ya, silakan. Hitam. Tidak ada pembatasan ya Pak ya, berarti kan nanti akan adanya pelonjakan di masyarakat yang akan mudik. Apakah nantinya di jalan-jalan tol akan ada pembatasan ketika di rest area seperti tahun lalu pas lagi Lebaran atau seperti apa Pak? Dari Kementerian Perhubungan? Siap. Silakan. Jadi semua sudah diatur dan sudah dihitung. Ada skenario-skenario yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dengan Kakor Lantas. Apabila angka tertentu maka akan dilaksanakan misalnya kontraflow. Angka tertentu akan dilaksanakan one way. Ini semua akan sangat fleksibel tetapi kita terikat dengan suatu SOP-SOP yang sangat rigid yang sudah kita lakukan pada saat kita melayani Lebaran tahun lalu. Alhamdulillah hasilnya bagus. Terima kasih. Ya, sudah ya. Baik, terima kasih. Mungkin menambahkan dari yang tadi sudah disampaikan oleh Kementerian Perhubungan bahwa kita tentunya sudah mempersiapkan formula khusus kapan kita melaksanakan jalur ini kita berlakukan normal. Artinya ganjil genap boleh berjalan, kapan kita gunakan kontraflow dan kapan kita melakukan one way. Yang penting sebelum kita laksanakan itu pasti kita akan sosialisasikan sehingga tidak membuat masyarakat yang sudah terlanjur masuk di jalan kemudian harus keluar atau balik. Ini tentunya yang nantinya kita sampaikan. Tapi kita sudah punya ukuran. Pada saat kepadatan melebihi 5.000 maka kita melakukan tahapan one way misalkan seperti itu. Mohon maaf kontraflow, kalau lebih dari 6.000 kita melaksanakan one way, itu semua akan kita hitung. Alatnya ada, nanti kita putuskan di dalam rapat koordinasi. Kemudian jalur, mungkin Pak Menteri PUPR bisa jelaskan. Oke, kalau untuk jalan tol, jadi sekali lagi rekan-rekan sekalian, saya ingin mengingatkan, kenyamanan peran transportasi itu 3, prasarana, regulasi, dan perilaku
Nah, kami dari Prasarana, kalau untuk yang Japek Selatan 2 sepanjang 9 km saat ini akan dioperasikan fungsional, bukan tanah tapi sudah lean concrete. Ya, jadi akan dioperasikan. Jadi makanya ada beberapa operasi jalan tol yang sudah dioperasikan penuh, ada yang fungsional. Seperti Semarang Demak itu fungsional, walaupun itu sudah penuh, sudah selesai, tapi belum diresmikan dan belum kita layak fungsikan. Jadi nanti dengan fungsional, ya. Jadi itu semua kami serahkan pada Pak Kakor Lantas untuk dipakai atau tidaknya sesuai dengan manajemen traffic di lapangan nanti. Ada lagi tadi yang di Pansela, jalur pantai selatan Jawa yang memang sudah bagus dari Bayah sampai ke Pacitan. Di pengalaman di mudik tahun lalu yang hari raya hanya tidak sedikit karena belum siap dengan SPBU dan sebagainya. Tadi dengan Pertamina kami sudah sampaikan, mungkin kalau Nataru ini masih belum, tapi nanti mudik nanti kan tinggal bulan April. Ya kan, ini sudah tinggal 3 bulan lagi kan, Januari, Februari, Maret, April sudah mudik lagi. Akan kita siapkan lebih baik Pansela, karena tempatnya bagus, wisatanya bagus. Oke, makasih. Ya. Tanggal 26 libur. Ya, ini maaf sebelum nanti saya mohon Pak Menak untuk menjelaskan tentang ibadah dulu. Pak Menak bisa hadir tentang pelaksanaan ibadah yang penting ini. Ya, terima kasih kawan-kawan wartawan. Secara singkat saja saya ingin sampaikan, pelaksanaan ibadah juga tidak ada pembatasan. Karena menurut instruksi Kemendagri, PPKM-nya sudah level 1 semua. Artinya sudah dilakukan kebebasan-kebebasan yang terukur. Nah, untuk tempat ibadah kita batasi maksimal 100%, artinya tidak boleh ada tempat ibadah yang melaksanakan ibadah Natal nanti membuat tenda-tenda di luar untuk peribadatan, karena peraturan di PPKM level 1 begitu, tetap boleh 100%, tidak boleh lebih dari 100%. Nah, ini saya kira yang paling penting dalam peringatan perayaan Natal, begitu Pak Menko. Terima kasih. Terima kasih Pak Menak. Silakan Pak Menparagraf. Untuk kesiapan destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif atas arahan Presiden dan tadi sudah dikoordinasikan dengan Rakor, bahwa kita pastikan kesiapan dan termasuk juga keamanan, kenyamanan dan wisata yang menyenangkan. Targetnya tahun ini 3,6 juta, tapi berkat kerjasama kita semua kita bisa melampaui dan mencoba mencapai 5,2 juta untuk wisatawan mancanegara, dan juga untuk wisatawan Nusantara targetnya bisa mencapai angka di atas 700 juta. Ada banyak pertanyaan mengenai penerapan Undang-Undang KUHP yang baru. Tadi sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolri, jangan khawatir untuk berwisata di Indonesia aja yang aman, nyaman dan menyenangkan. Jadi kita pastikan yang banyak disampaikan di media sosial ini, tadi kami sudah berkoordinasi bahwa kita akan memastikan bahwa liburan Anda di Indonesia saja, sebetulnya sudah kita launching juga, Bangga Berwisata di Indonesia, akan kita pastikan aman, nyaman dan menyenangkan. Yang kedua mengenai events, termasuk konser, termasuk kegiatan event budaya, event olahraga, akan juga kami fasilitasi berkoordinasi dengan pihak Polri. Prinsipnya karena event ini atas arahan Presiden menggerakkan ekonomi, oleh karena itu di akhir tahun ini event akan kami fasilitasi dan telah dibentuk tim khusus untuk memastikan baik dari perizinan, crowd control, early warning system sampai dengan jalur evakuasi ini terkoordinasi dengan baik, sehingga semua event diharapkan berlangsung tentunya mematuhi protokol kesehatan, protokol keamanan, dan protokol keselamatan. Terima kasih. Saya kira cukup rekan wartawan, jadi sudah lengkap ini mulai dari keamanan, kemudian transportasi, baik PUPR maupun perhubungan,
kemudian destinasinya termasuk tempat ibadah yang akan dijadikan tempat ibadah dan juga destinasi wisata sudah lengkap saya rasa. Dan saya mohon rekan-rekan wartawan ikut memberikan dukungan kebijakan pemerintah untuk segera memulihkan ekonomi dan memanfaatkan momentum Nataru ini sebaik-baiknya sehingga kita semua bisa segera keluar dari suasana yang kurang nyaman akibat COVID-19. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.